Domo minasan, konkai no doga wa nihongo no dai nika desu ne. Untuk video kali ini bab 2 kita akan mempelajari kata tunjuk benda, bagaimana cara membuat kalimatnya dan juga bagaimana cara membuat pertanyaan dari kata tunjuk benda. Benkyou shimashou. Oke minasan, kita mulai ya. Jadi kata tunjuk benda itu ada 3 ya. Kore, sore, are. Kore ya, sore, are. Kore artinya ini, di dekat si orang yang berbicara ya. Misalkan kita sedang membawa tas dan si tas tersebut ada di tangan kita, itu disebutnya kore ya. Kalau sore itu kata tunjuk benda di mana bendanya itu ada di lawan bicara kita ya. Misalkan kita sedang ngomong dengan teman kita membawa tas, kita tunjuknya dengan are di sini. Dan berikutnya gomen, bukan are, sore ya. Jadi ketika teman kita membawa tas ya dan kita tunjuk, itu disebutnya sore. Sedangkan are, si bendanya itu jauh dari keduanya ya. Oke minasan, contoh kalimatnya ya. Sebelum masuk ke contoh kalimatnya, ini setsuzoku desu ne, rumusnya kore, sore, are. Ini dipilih salah satu ya. Dilihat dulu keadaannya, posisi bendanya di sebelah mana ya. Masukkan kore, sore, are. Partikel wa ya, dimasukkan kata bendanya. Di sini barang ya. Barang itu buku, hong misalkan. Sepatu misalkan sepatu, kutsu ya. Atau misalkan kursi, isu, dan yang lainnya diakhiri dengan des. Oke ya, contohnya di sini minasan, saya sudah menyediakan contoh 6 kalimat. Kore wa hong des, artinya ini adalah buku. Oke ya. Berikut yang kedua, kore wa shimbun des, ini adalah koran ya. Nomor 1 dan nomor 2 ini si bendanya itu dipegang oleh kita di sini, oleh orang yang sedang berbicara. Berikutnya nomor 3, nomor 4, perhatikan. Sore wa tsukue desu. Sore wa tsukue desu, itu adalah meja ya. Itu adalah meja. Ya, ini posisi mejanya dekat di lawan bicara kita ya. Jadi tidak selalu dipegang ya. Tapi kalau misalkan emang dekat dengan lawan bicara kita, tetap disebutnya juga sore ya. Berikutnya sore wa kabang desu. Sore wa kabang desu, itu adalah tas. Berikutnya are. Are wa tokei desu. Are wa tokei desu, itu adalah jam ya. Tokei di sini artinya jam. Jam apa saja, jam dinding biasanya di sini. Oke, atau tidak jam yang diletakkan di meja belajar ya. Jam yang berukurannya tidak kecil ya, bukan jam tangan. Are wa terebi desu. Are wa terebi desu, itu adalah televisi ya. Jika diartikan sore dan are artinya itu, hanya saja jika are ya, ini posisinya jauh dari kedua orang yang sedang berbicara, antara orang pertama dan kedua. Jadi misalkan kita sedang ngobrol dengan teman kita ya, dan melihat jam yang tertempel di dinding jauh dari kita, jauh dari saya yang sedang ngobrol, teman kita ya, itu jauh kedudukannya ya. Maksudnya si jaraknya jauh dari keduanya minasan desu ne. Hai. Berikutnya cara bertanya dengan kore, sore, are. Ini yang pertama. Ini rumusnya minasan. Kore, sore, are ya, dipilih. Tambah partikel wa, kata benda ya, ini tetap benda. Deska. Ini dijawab nanti kalau misalkan iya, betul. Misalkan apakah itu buku? Ya, ini buku. Ya, nanti dijawab dengan hai. Ini iya artinya. Ya. Kata benda des. Kalau bukan, misalkan apakah itu buku? Bukan, ini bukan buku. Ini majalah misalkan ya. Iye, ini bukan. Kata benda ja arimasen. Ya. Terus berikutnya ditambahkan jawaban sebetulnya, kata benda des ya, jawaban sebenarnya. Kita lihat contohnya minasan. Kore wa hong desu ka? Apakah ini buku?
Hai, hong desu. Ya, buku. Oke ya. Berikutnya, kore wa techo desu ka? Apakah ini buku saku? Iye, techo ja arimasen. Bukan. Bukan buku saku. Hong desu. Buku. Ya. Kore wa techo desu ka? Iye, techo ja arimasen. Hong desu. Apakah ini buku? Bukan, bukan buku. Ya, bukan buku saku, tapi buku desu ne. Hai. Berikutnya, sore wa tokei desu ka? Apakah itu jam? Hai, tokei desu. Jadi ini jawabannya betul ya. Ya, ini adalah jam. Ini ditambahkan sih ya. Oke, jadi sedikit penjelasan misalnya ketika kita ditanya kore wa hong desu ka? Ya, kore wa hong desu ka berarti orang yang nanyanya itu memegang hong gitu. Kore wa hong desu ka? Ya, dijawabnya bisa hai hong desu. Atau misalkan karena yang bertanyanya yang memegang buku, ya, yang menjawabnya ngomongnya bukan kore lagi tapi sore, ya. Karena kenapa bukunya tidak dipegang oleh si orang yang menjawab. Begitu juga sebaliknya, ya. Agar amannya, ya, agar amannya. Dan kalau lihat di buku juga, ketika ditanya kore wa hong desu ka, hai, itu kata tunjuknya dihilangkan. Cukup dijawab seperlunya, gitu. Kore wa hong desu ka? Hai, hong desu, ya. Berikutnya, sore wa radio desu ka? Apakah itu radio? Ye, radio ja arimasen. Kamera desu. Bukan. Bukan radio, kamera. Oke ya. Kore wa enpitsu desu ka? Apakah ini pensil? Ie, enpitsu ja arimasen. Sapu pensil desu. Bukan, bukan pensil ya, tapi pensil mekanik, oke ya, pensil mekanik, sapu pensil. Oke. Berikutnya, arewa isu desu ka? Apakah itu kursi? Hai, isu desu. Ya, kursi. Oke ya, ini cara bertanya dan menjawab yang pertama. Oke. Kalau kita lihat di sini tidak ada kata tanya yang dimasukkan. Maksudnya kata tanya itu apa, Sensei? Kata tanya itu seperti kalau di bahasa Jepang nanti ada nan desu ka, itu kata tanya. Di sini karena tidak ada nan desu ka, dare desu ka, makanya dijawab dengan hai atau ye. Oke ya, kita buktikan perbedaannya di pertanyaan ya, untuk cara bertanya dengan kore sore are yang kedua yang di sini minasan. Oke ya. Di sini berbeda, tidak ada hai dan ie. Tidak ada hai dan ie. Kenapa? Karena ada kata tanya di sini. Nan. Kore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Jawabannya kore sore ya, are wa kata benda des ya. Tapi biasanya ininya bisa juga dihilangkan dan seringkali ya kore sore are-nya itu ketika dijadikan jawaban itu tidak diikut sertakan. Kita lihat contohnya. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Hong desu. Buku. Oke ya. Berikutnya nomor 2. Are wa nan desu ka? Itu apa? Tokei desu. Jam. Ya. Are wa nan desu ka? Tokei desu. Itu apa? Jam. Ya. Berikutnya. Sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Kamera desu. Itu apa? Kamera. Oke ya. Berikutnya contoh nomor 4. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Sapu pensil desu. Pensil mekanik. Dan yang terakhir, are wa nan desu ka? Itu apa? Isu desu. Kursi. Oke minasan ya, itu cara bertanya ketika ada kata tanya, tidak ada hai atau iye. Paham ya? Oke, kalau misalkan kurang paham coba dibalik lagi ke menit yang menjelaskan jawaban hai dan iye. Oke ya. Berikutnya kita masuk ke cara bertanya jika menemukan benda atau sesuatu yang serupa. Oke ya. Rumusnya kore sore arewa, kata benda desu ka, kata benda desu ka. Oke. Jawabnya kata benda des. Waduh, saya bingung ya. Ini pasti bingung minasan di sini. Saya bingung. Oke, kita mari kita langsung saja masuk ke
contoh kalimatnya. Lihat di sini rumusnya kore sore arewa kata benda deska. Kata benda deska korewa sapu pensiru deska boru pen deska ya. Sapu pensiru pensil mekanik dengan ballpoint kan itu kalau dilihat sekilas ya agak mirip gitu kan. Ya, jadi nggak bisa misalkan barangnya itu jauh sekali gitu bentuknya. Kalau misalkan kayak penghapus dengan pensil kan nggak mungkin gitu. Ya, itu sudah benar-benar beda bentuknya ya. Jadi pertanyaan di sini hanya pas digunakan ketika bertanya ada suatu barang yang bentuknya sama. Di sini korewa sapu pensiru deska boru pen deska. Ini pensil mekanik atau ballpoint ya. Kalau misalkan ballpoint boru pen des. Di sini tidak ada hai atau iye. Hai atau iye meskipun di sini tidak ada kata tanya. Kenapa? Karena ada dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan dijadikan satu ya. Dua pertanyaan dijadikan satu. Boru pen des. Oke. Berikutnya sore wa hong deska zashi deska. Itu buku atau majalah. Hong des buku. Oke ya. Bisa juga nanti diganti ya sesuai kebutuhan minasang dengan rumus yang di sini. Oke, berikutnya kata benda pertama menerangkan sesuatu dari kata benda kedua ya. Kalau di bab 1 kita sebetulnya sudah mempelajari ya di mana hukum kata benda bertemu kata benda itu dibubuhkan no. Nih. Ya. Kalau di sini fungsinya adalah ya. Jadi kata benda satu nanti akan menerangkan sesuatu dari kata benda kedua. Misalkan ya korewa kurumano kagi desu. Kata dasarnya korewa kagi desu. Ya, ini adalah kunci. Ya, kunci apa? Kan kunci banyak. Ada kunci rumah, kunci motor, kunci mobil. Ya, biar lengkap, biar jelas ditambahkan sebelum kaginya ini. Ya, si kata benda satu yang fungsinya apa? Menerangkan sesuatu dari kata benda kedua. Ya, jadi si kuruma ini fungsinya untuk menerangkan dari si kagi ini, gitu kan? Oke ya, sedikit rumusnya kita lihat dulu. Kore sore arewa kata benda satu partikel no. Ya, kata benda dua diakhiri des. Oke ya. Korewa kuruma no kagi des. Ini adalah kunci mobil. Kata benda kuruma bertemu kata benda kagi, ya, partikelnya no. Oke, berikutnya. Sorewa baiku no zashi desu. Sorewa baiku no zashi desu. Itu adalah majalah motor. Oke ya. Korewa nihongo no CD desu. Korewa nihongo no CD desu. Ini adalah CD bahasa Jepang. Berikutnya. Sorewa kamera no zashi desu. Sorewa kamera no zashi desu. Itu adalah majalah kamera. Yang terakhir, korewa nihongo no hong desu. Korewa nihongo no hong desu. Ini adalah buku bahasa Jepang. Oke ya, ini kalimatnya. Ketika kata benda satu menerangkan kata benda dua. Sekarang kita lihat cara bertanyanya. Kore sore arewa nang no hong desu ka? Lihat ya, di sini ada kata tanya nang no. Nang no. Kata tanyanya nang ditambah partikel no. Ya. Nang no kata benda desu ka? Ya. Cara menjawabnya kata benda satu partikel no kata benda dua desu. Oke, lihat langsung saja ke contoh biar tidak pusing. Korewa nang no kagi desu ka? Korewa ini. Ya. Nang no kagi deska kunci apa? Ini kunci apa? Dijawab kuruma no kagi desu. Jadi sinang ini ya ketika dijadikan jawaban diganti dengan kuruma. Oke ya. Korewa nang no kagi desu ka? Kuruma no kagi desu. Ini kunci apa? Kunci mobil. Berikutnya. Sorewa nang no zashi desu ka? Itu majalah apa? Baiku no zashi desu. Majalah motor. Oke, berikutnya. Korewa nang no CD desu ka? Ini CD apa? Nihongo no CD desu. CD bahasa Jepang.
Sore wanang no zashi desu ka? Itu majalah apa? Kamera no zashi desu. Majalah kamera. Kore wanang no hong desu ka? Ini buku apa? Nihongo no hong desu. Buku bahasa Jepang. Baik minasang, kita lanjutkan. Ya, kalau tadi kata benda satu menerangkan kata benda dua, ya. Sekarang sama, kata benda satu masih berhadapan dengan kata benda dua. Hanya saja di sini kata benda satu menyatakan ya pemilik dari kata benda dua. Oke, maksudnya gimana sensei? Kita lihat dulu rumusnya. Kore sore are dipilih. Wah, kata benda satu di sini orang. Kalau tadi benda dengan benda ya, benar-benar kata bendanya itu diisi dengan benda. Ya, kalau di sini tidak, kata benda yang pertama diisi orang. Ya, partikel no. Kata benda kedua ini diisi benda diakhiri des. Oke. Ya kan tadi apa? Kata benda satu menyatakan pemilik kata benda dua. Karina sang no noto des. Karina sang no noto des. Ini orangnya, orang yang punya barangnya, ini barang yang dimiliki orang tersebut. Karina sang no noto des. Buku catatan milik saudari Karina atau buku catatan saudari Karina. Ya, bisa ditambahkan milik. Jadi no di sini menyatakan milik gitu ya. Bisa diartikan milik. Oke, biar enak gimana apa mengartikannya. Ini terserah minasang sih ya. Mau yang mana juga, apakah ditambahkan milik atau tidak pun jadi masalah. Yang penting minasang mengerti. Berikutnya nomor 2. Yamada sang no kabang des. Tas saudara Yamada. Pemiliknya siapa? Yamada. Apa yang dimiliki Yamada? Kabang. Oke ya. Atau misalkan watashi no kabang des. Tas punya saya. Tas saya. Oke ya. Berikutnya ketiga. Santosu sang no kamera des. Kamera saudara Santos. Oke, 4. Sato sang no kasa des. Payung saudara Sato. Kelima. Mira sang no techo des. Buku saku saudara Miller. Buku saku milik saudara Miller. Oke ya. Jadi kata benda bertemu kata benda. Kalau yang tadi sebelumnya itu kata benda satu menerangkan kata benda dua. Kalau di sini kata benda satu menyatakan pemilik dari kata benda kedua. Oke, berikutnya cara bertanyanya ya. Rumusnya kore sore are wa dare no desu ka? Dare no desu ka? Jawabannya kore sore are wa ini boleh dihilangkan saja. Ya. Kata benda satu orang no, kata benda kedua benda des. Oke, kita lihat langsung contoh kalimatnya biar tidak pusing minasang desu ne. Kore wa dare no noto desu ka? Ya, karena kan di sini kita menanyakan pemiliknya siapa. Jadi kata tanyanya dare. Kore wa dare no noto desu ka? Ini buku catatan siapa? Karina sang no noto desu. Buku catatan milik saudari Karina. Oke, berikutnya. Kore wa dare no kabang desu ka? Ini tas milik siapa? Ini tas siapa? Yamada sang no kabang desu. Tas saudara Yamada desu ne. Oke, berikutnya yang ketiga. Sore wa dare no kamera desu ka? Itu kamera siapa? Santos sang no kamera desu. Kamera saudara Santos. Kore wa dare no kasa desu ka? Ini payung siapa? Sato sang no kasa desu. Payung saudara Sato. Terakhir, sore wa dare no techo desu ka? Itu buku saku siapa? Mira sang no techo desu. Buku saku saudara Miller desu ne. Oke, kita lanjut minasang desu ne. Kalau tadi kono sono ano ada juga kata tunjuk benda. Kalau tadi maaf, kore sore are ada juga kata tunjuk benda kono sono ano. Disini kono sono ano. Bedanya apa sensei? Bedanya kalau kono sono ano ini harus diikuti kata benda setelahnya. Contohnya lihat di gambar ini. Kono kabang des. Kono kabang des. Ya. Tas ini. Sono kabang des. Tas itu. Ano kabang des, tas itu. Ya, jadi tidak bisa anoa ya atau misalkan konoa nggak bisa.
Ya, kalau kore bisa kore wa hong desu. Oke. Kalau kono wa hong desu nggak bisa. Ya, yang bisa itu sesuai dengan rumusnya kono hong wa ya. Kono no to wa, lihat di sini ya. Ini rumusnya. Kono sono ano kata benda ini wajib dimasukkan. Kata benda wa ini biasanya digunakan untuk menunjukkan siapa pemilik dari benda tersebut. Oke ya. Kono no to wa Karina sang no desu. Buku catatan ini milik saudari Karina. Oke. Sono kabang wa Yamada sang no desu. Tas itu milik saudara Yamada. Lihat di sini minasang. Kono no to desu ne. Sono kabang. Ya. Ano kamera. Semuanya diikuti kata benda setelah kata tunjuk kono sono ano. Ano kamera wa Santosu sang no desu. Kamera itu milik saudara Santos. Kono kasa wa Sato sang no desu. Payung ini milik saudara Sato. Kono techo wa Mira sang no desu. Buku saku ini milik saudara Miller. Oke minasang, ini adalah pelajaran bab 2 ya. Kalau ada pertanyaan ya silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Atau misalkan ada request mengenai penjelasan dari bahasa Jepang dasar, silakan tulis di kolom komentar. Jika minasang suka video ini, silakan like, share ya, dan juga subscribe channel Asep Sensei untuk mendapatkan info terbaru ataupun video terbaru ya, dan juga nyalakan loncengnya biar apa minasang dapat pemberitahuan jika ada video baru yang diupload oleh channel ini. Oke minasang ya, jika ada pertanyaan silahkan jangan ragu-ragu komentar tinggalkan ya, atau apapun itu silahkan isi di kolom komentar ya, untuk menunjukkan partisipasi minasang mendukung channel ini. Oke minasang, terima kasih atas waktunya. Toh Jugyoga Korede.